teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Katanya, janji adalah hutang dan kepercayaan adalah modal utama dalam berbisnis. Setuju nggak? Karena dalam dunia usaha, dua hal ini bukan cuma sekedar etika, tapi punya kekuatan hukum yang nyata. Perkenalkan, saya Despa Salasmiwati Usmani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas materi hukum kontrak bisnis. Saya memilih materi ini karena kontrak adalah fondasi utama dalam dunia usaha. Tanpa kontrak yang jelas dan sah, biasanya bisa menimbulkan salah paham atau bahkan salah kata. Nah, supaya lebih paham, yuk kita bahas bersama. Jadi, hukum kontrak bisnis adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat. Dasarnya ada di pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Biar kontrak sah dan punya kekuatan hukum, harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUA Perdata, yaitu 1. Adanya kesepakatan, 2. Kecakapan hukum, 3. Hal tertentu, dan 4. Sebab yang halal. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, kontrak bisa batal demi hukum. Dalam penerapannya, hukum kontrak berdiri di atas beberapa asas penting. Pertama, asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat 1, para pihak bebas menentukan isi dan bentuk kontrak. Kedua, asas konsensualisme di mana kontrak sah sejak ada kesepakatan. Ketiga, asas itikat baik pasal 1338 ayat 3, kontrak harus dijalankan dengan jujur dan tanggung jawab. Dan keempat, asas kepastian hukum dan keadilan agar hubungan bisnis berjalan adil dan seimbang. Tujuan dari kontrak sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan terhadap hak dan kewajiban, melindungi kepentingan para pihak, serta menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan bisnis. Setelah hasil dan tujuan tadi, kita masuk di jenis kontrak. Kalau bicara jenis kontrak, secara umum dibagi dua. Pertama, kontrak nominat, yaitu kontrak yang sudah diatur dalam undang-undang seperti jual beli, sewa menyewa, atau pinjam meminjam. Kedua, kontrak inominat, yaitu kontrak yang belum diatur dalam KUA Perdata tapi tetap sah, seperti kontrak waralaba, kerjasama, usaha, atau kontrak digital. Asalkan dibuat dengan itikat baik dan tidak melanggar hukum, kontrak tetap mengikat secara sah. Sistem hukum kontrak di Indonesia bersifat terbuka, artinya para pihak bebas menentukan isi kontrak sesuai kebutuhan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1339 dan 1340 KUA Perdata. Tapi dalam praktiknya, tidak semua kontrak berjalan mulus. Ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan hal ini disebut wan prestasi. Diatur dalam pasal 1243 KUA Perdata, bentuknya bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan tapi tidak sesuai, terlambat, atau bahkan melakukan hal yang dilarang. Akibatnya bisa berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, atau tuntutan hukum. Namun, tidak semua pelanggaran dianggap salah. Ada juga yang disebut force majeure atau keadaan memaksa. Diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUA Perdata. Misalnya, bencana alam, kebakaran, atau pandemi yang membuat pihak tidak bisa memenuhi kontrak. Kalau begitu, pihak tersebut tidak bisa dituntut karena bukan kesalahannya. Kontrak juga bisa dibatalkan bila syarat sahnya tidak terpenuhi. Pasal 1320 KUA Perdata atau berakhir karena tujuan sudah tercapai, waktu habis, kesempatan bersama, atau salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1381 KUA Perdata. Kalau masih ada perbedaan pemahaman tentang isi kontrak, maka mengacu pada pasal 1342 sampai 1351 KUA Perdata yang menegaskan bahwa penafsiran kontrak harus melihat maksud dan tujuan para pihak, bukan sekedar dari kata-katanya saja.
Pasti teman-teman, hukum kontrak bisnis itu bukan cuma soal kedatangan dan kertas, tapi soal tanggung jawab, kejelasan, dan kepercayaan dalam bekerja sama. Dengan memahami dasar hukumnya, mulai dari pasal 1313, 1320, 1338, 1339, 1340, 1243, hingga 1341 KUA Perdata, kita bisa jadi pelaku bisnis yang cerdas, adil, dan berintegritas. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.